Halo semuanya, senang berjumpa lagi dengan saya, Kalim. Jadi, hari ini saya akan membahas tentang kebijakan Kemendikbud yang terbaru untuk tahun 2021, di mana Kemendikbud menciptakan program AKM atau Assessment Kompetensi Minimum. Nah, apa itu AKM? Kita perlu tahu tentang latar belakangnya dulu ya. Mengapa Kemendikbud menciptakan program tersebut? Oke, kita lihat sama-sama. Ternyata pada tahun 2018 ada sekitar 70% siswa yang masih memiliki kompetensi literasi membaca yang masih di bawah standar. Lalu dari segi matematika dan sains juga sama. Ada 71% siswa masih berada di bawah kompetensi minimum untuk matematika. Lalu 60% siswa juga di bawah standar untuk sains. Nah, ada yang namanya PISA ataupun Program International for Student Assignment. Jadi PISA ini adalah evaluasi kemampuan siswa di bidang membaca, matematika, dan sains yang mana diselenggarakan setiap 3 tahun sekali mulai tahun 2000. Lalu skor PISA Indonesia ternyata masih stagnan dalam 10-15 tahun terakhir. Artinya apa? Kondisi ini menyebabkan Indonesia menjadi salah satu negara yang konsisten dengan peringkat hasil PISA yang terendah. Nah, melihat hal ini sungguh memperhatikan. Maka dari itu, Kemendikbud membuat kebijakan yang baru, sehingga Kemendikbud kita, yaitu Bapak Nadiem Makarim, melakukan rapat koordinasi bersama Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten ataupun Kota se-Indonesia. Adapun dalam rapat tersebut memutuskan bahwa ujian nasional dihapus ya, dan diganti menjadi asesmen nasional. Nah, asesmen nasional sendiri memiliki 3 komponen pokok, yaitu yang pertama adalah asesmen kompetensi minimum atau AKM yang akan saya bahas hari ini. Yang kedua adalah survei karakter, dan yang ketiga adalah survei lingkungan belajar. Oke, kita langsung bahas sama-sama. Apa itu AKM? Oke, AKM atau Asesmen Kompetensi Minimum adalah kompetensi yang benar-benar minimum, di mana kita bisa memetakan sekolah-sekolah dan daerah-daerah berdasarkan kompetensi minimum. Nah, materi kognitifnya pun ada 2 macam. Yang pertama adalah literasi, yang kedua adalah numerasi. Nah, literasi ini bukan hanya sekedar kemampuan membaca, melainkan kemampuan menganalisis suatu bacaan serta kemampuan untuk memahami konsep di balik tulisan tersebut. Sedangkan numerasi adalah kemampuan menganalisis menggunakan angka. Jadi, tujuan literasi dan numerasi bukan mata pelajaran bahasa atau matematika saja, melainkan kemampuan murid menggunakan konsep itu untuk menganalisis sebuah materi. Jadi kita perlu tahu, literasi numerasi itu sebenarnya sudah sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari kita. Kita lihat, contohnya di sekolah, kita bisa melakukan apa? Kita bisa melakukan proyek-proyek numerasi sederhana di dalam kelas, contohnya. Kita bisa mengukur tinggi, berat, umur siswa. Kita juga bisa membuat gambar dana sekolah kita. Kita bisa membuat miniatur rumah atau sekolah dan lain-lain. Kita juga bisa membuat penelitian sederhana bersama teman-teman kelompok kita, yaitu membahas mengenai survei tentang bakat dan minat siswa, mungkin membahas tentang jarak lama perjalanan siswa ke sekolah. Oke. Kita juga bisa mengunjungi atau mencari informasi berupa penggunaan angka, mungkin simbol matematika, grafik, tabel, bagan di lingkungan sekitar sekolah kita. Contohnya di pasar, di kantor desa, puskesmas, bank, museum, dan lain-lain. Masih banyak hal yang bisa dilakukan di sekolah. Lalu, di masyarakat sendiri kita bisa ngapain? Kita bisa mengumpulkan data informasi tentang warga desa. Fungsinya apa? Agar kita tahu apakah semua warga desa kita sudah terdaftar atau belum. Lalu kita juga bisa membuat batas-batas wilayah rumah dan tanah, sehingga kita bisa tahu adakah wilayah yang masih belum terjangkau, adakah tanah yang masih bermasalah, dan lain-lain. Kita juga bisa menghitung jumlah sampah yang dihasilkan sebuah desa, supaya kita tahu apakah desa tersebut dapat mengelola sampahnya dengan baik, atau masih banyak sampah yang masih terbengkalai. Lalu kita bisa mengelola pemasukan dan penyaluran zakat. Zakat maksudnya adalah dana sosial untuk orang yang tidak mampu. Nah, dana sosial zakat ini kita perlu tahu apakah pemasukannya sama dengan yang dikeluarkan, penyalurannya dengan baik atau masih belum optimal, seperti itu.
Lalu masih banyak hal lagi yang kita bisa bahas di masyarakat. Nah, di rumah sendiri kita bisa melakukan banyak hal. Contohnya, kita bisa melibatkan anak-anak dalam melakukan transaksi jual beli. Contohnya, kita bisa minta anak kita untuk belanja ke pasar, mungkin beli sayuran dan lain-lain. Kedua, kita bisa memperhatikan jarak dan waktu tempuh saat bepergian. Kita juga bisa meminta anak kita membacakan resep masakan dan juga mengukur bahan masakan. Kita juga bisa minta mereka menghitung kebutuhan listrik dan air setiap bulan sampai ke dalam 1 tahun. Ya, jadi banyak hal yang bisa kita lakukan di rumah kita. Jadi inilah contoh-contoh literasi numerasi dalam kehidupan sehari-hari siswa. Jadi sekarang saya akan bahas sama-sama yaitu mengenai 4 strategi. Kita akan bahas sama-sama dulu 7 hal yang perlu kita ketahui tentang AKM. Oke, apa itu 7 hal? Yang pertama adalah soal AKM itu tidak dibagi berdasarkan mata pelajaran, melainkan sifatnya HOTS. Artinya apa? Higher Order Thinking Skills. Maksudnya soal nanti itu adalah agar siswa dapat berpikir untuk menganalisa, lalu mengevaluasi, juga diajak siswa untuk berpikir kreatif. Nah, setiap soal nantinya, siswa akan mengandung 3 aspek, yaitu konten, kognitif, atau konteks. Lalu, pemerintah juga menyiapkan kisi-kisi dan contoh soal untuk latihan. Kisi-kisi tersebut kita bisa langsung akses di link yang sudah saya kasih di layar. Nah, kita tahu program ini adalah program baru Kemendikbud. Maka dari itu, contoh soal atau bank soal ini adalah agar siswa bisa latihan, sehingga siswa bisa terbiasa dengan soal AKM yang baru nanti. Nah, yang ketiga, soal yang diujikan itu bersifat adaptif. Maksudnya apa? Soal nanti menggunakan metode tes CAT atau Computerized Adaptive Testing dan juga MSAT atau Multi-Stage Adaptive Testing. Artinya, soal yang diberikan nanti sesuai dengan kemampuan dan pengetahuan siswa. Oke, yang keempat adalah murid mengikuti AKM itu terpilih sesuai dengan kriteria. Artinya nggak semua siswa terpilih. Siswa yang dipilih nanti dilihat dari faktor sosial dan ekonomi. Lalu ujian nanti hanya untuk 3 kelas, yaitu kelas 5, kelas 8, dan kelas 9. Nah, adapun kuotanya loh, kuota untuk kelas 5 hanya untuk 30 siswa. Sedangkan untuk kelas 8 dan kelas 9 ada untuk 45 siswa. Nah, murid yang sudah terpilih tidak bisa ditukar atau diganti tanpa persetujuan dari pihak Kemendikbud. Lalu yang kelima, jumlah hari dan waktu tes itu sudah ditentukan. Adapun tesnya nanti selama 2 hari. Hari pertama untuk literasi, hari kedua untuk tes numerasi. Dalam 1 hari tes diadakan sebanyak 3 sesi. Lalu untuk SD, satu sesi itu maksimal 140 menit. Sedangkan untuk SMP, SMA, satu sesi maksimal 165 menit. Nah, untuk sekolah yang tidak memiliki infrastruktur memadai alias tidak memiliki komputer yang cukup ataupun lengkap, maka siswa tersebut dapat tes di sekolah lain. Nah, walaupun siswa tes di sekolah lain, tapi hasil tesnya bisa diakses di sekolah masing-masing dan hasil tes pun terpisah. Seperti itu. Nah, yang terakhir, AKM itu bukan untuk memberi peringkat ataupun skor bagi sekolah dan siswa. Nah, fungsi AKM sendiri adalah sebagai bahan informasi dan refleksi bagi sekolah dan pemerintah, sehingga mereka bisa merancangkan program yang lebih baik dan sesuai ke depannya. Lalu, AKM ini juga sebagai pemetaan mengenai kondisi yang terjadi di dunia pendidikan. Sehingga kita harus tahu bahwa siswa bukan dinilai secara individu, melainkan dilihat perkembangannya, sehingga bisa dianalisa dan dikembangkan lagi. Oke, itulah tadi 7 hal tentang AKM. Selanjutnya saya akan membahas tentang strategi pengajaran literasi numerasi. Oke, ada 4 strategi yang perlu kita tahu. Yang pertama adalah pemahaman terhadap literasi numerasi. Yang kedua, penggunaan grafik organizer. Yang ketiga, pengenalan dan penerapan Q&A atau question answer. Dan yang terakhir adalah diskusi. Nah, apa sih maksudnya? Kita sama-sama bahas. Yang pertama, pemahaman terhadap literasi numerasi. Jadi kita perlu tahu, ternyata siswa perlu pemahaman jelas dulu. Maksud konsep literasi numerasi itu apa?
seperti tadi saya sudah bahas. Jadi setelah siswa paham, siswa akan mengetahui pentingnya konsep literasi numerasi dalam kehidupan mereka. Lalu kita juga sebagai guru, kita perlu mendedikasikan bahwa pemahaman ini penting agar kelak ketika siswa menghadapi suatu tantangan yang terjadi saat ini ataupun di masa depan. Jadi siswa memiliki bekal, memiliki ilmu yang jelas sehingga mereka bisa menghadapi permasalahan tersebut nantinya. Nah, konsep yang kedua adalah dengan menggunakan graphic organizer. Maksudnya apa? Konsep ini adalah agar memudahkan siswa untuk mengemas pemikirannya secara terstruktur. Kita bisa melakukan beberapa cara. Contohnya yang pertama menggunakan mind mapping atau peta pikiran. Sehingga ketika siswa berpikir, mereka bisa menganalisa dengan baik. Mereka bisa menjabarkannya dengan baik. Lalu mereka bisa membagi kategorinya. Mereka juga bisa berpikir apa yang masih kurang dalam peta pemikiran mereka. Lalu siswa juga bisa menggunakan diagram. Diagram itu maksudnya siswa dibagi-bagi sesuai kategori peta pemikirannya. Jadi setelah dibagi kategorinya, diagram tersebut dibagi-bagi lagi secara terperinci, secara detail, sehingga terciptalah pemikiran yang terstruktur. Seperti itu. Lalu, konsep strategi yang ketiga adalah menggunakan pengenalan dan penerapan Q&A atau question answer. Maksudnya apa? Adalah supaya siswa bisa nantinya diberikan pertanyaan, lalu siswa bisa mempraktikkan bertanya, sehingga siswa bisa berpikir secara kritis dan juga secara kreatif. Ketika berpikir, mereka bisa menggunakan konsep 5W dan 1H, yaitu what, where, why, when, who, dan how. Artinya, apa, mana, mengapa, kapan, siapa, dan bagaimana. Nah, lalu nanti ketika menghadapi masalah yang rumit, nantinya siswa sudah terbiasa karena sudah dibekali dengan question answer. Ketika siswa sudah terbiasa, siswa tentunya nanti ketika belajar menghadapi masalah yang lain, siswa sudah memiliki kepercayaan diri, dan siswa juga terbiasa memecahkan sendiri masalah mereka. Oke, itu yang ketiga. Strategi yang keempat adalah dengan diskusi. Nah, nanti siswa diajak untuk bebas berpendapat, berbagi ide, juga gagasan selama masa belajar. Jadi, siswa juga nantinya bisa mampu menganalisis, menangkap makna yang mereka pelajari saat itu. Tujuannya adalah apa? Supaya siswa bisa mengemukakan pendapat mereka, bisa saling berbagi dan saling menyimpulkan masalah yang dihadapi. Lalu juga peran guru dalam diskusi hanya sebagai fasilitator. Artinya, fasilitator adalah guru hanya membimbing mengarahkan siswa, bukan menjawab langsung pertanyaan mereka. Seperti itu. Oke, itulah tadi 4 strateginya. Jadi, demikian penjelasan saya mengenai AKM atau Assessment Kompetensi Minimum. Berharap ilmu ataupun informasi saya bisa bermanfaat bagi kita semua. Nah, jangan lupa dukung saya ya, yaitu dengan cara like dan subscribe YouTube saya. Jadi, sekian dari penjelasan saya. Terima kasih. Bye-bye.